Baik, terima kasih. Selamat pagi semua yang hadir pada webinar hari ini. Kita hari ini akan membicarakan tema hari ini adalah mengungkap kejahatan korporasi di Papua. Ini tema yang sangat menarik, tidak banyak orang yang membicarakannya, walaupun sepertinya bisa dirasakan, tapi jarang dibicarakan secara tuntas. Saya tidak akan berpanjang kata. Untuk webinar kali ini ada beberapa rules, yaitu para peserta diminta untuk mematikan mikrofonnya. Nanti apabila akan paparan hanya narasumber yang berbicara. Dan kemudian pada saat mengajukan pertanyaan, tolong dituliskan pada kolom Q&A. Semuanya dimasukkan ke sana, nanti akan kami pilih. Nah, pada diskusi ini, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi Papua tentang korporasi yang masuk ke sana, karena Papua adalah benteng terakhir untuk hutan kita, dan untuk industri ekstraktif itu sangat menarik, dan sekarang sudah banyak yang antre untuk bekerja di sana, mengekstrak sumber daya alam di Papua. Nah, apa sebenarnya yang ada di balik semua peristiwa itu? Baik, kita akan simak. Ada 4 narasumber dan nanti 1 penanggap. Pertama, saya akan urutkan. Pertama adalah Pastor Anselmus Amo. Beliau adalah Direktur Sekretariat untuk Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke. Dan kemudian yang kedua adalah Philip Jacobson. Hai Philip, how are you? Saya berharap semua yang ada di sini sehat. I hope that you are in the good condition. Dia adalah editor mohabai.com, tinggal di Amerika. Terlibat pada pelaporan investigatif report. Ya, diskusi ini berdasarkan dari investigatif report. Dan kemudian narasumber ketiga adalah Cornelis Kindom, aktivis dan mantan buruh dari Korindo. Halo, Bapak Cornelis. Dan selanjutnya adalah Mas Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif dari Transformasi Keadilan Indonesia. Selamat pagi, Mbak. Ya, pagi. Baik. Untuk para pemapar, nanti saya akan berikan waktu sekitar 13 menit. Suaranya ke unmute, Mbak Brigita. Ke-mute, Mbak. Halo, sampai mana tadi? Baik. Urutannya adalah dari Pastor Anselmus Amo, kemudian Philip Jacobson, dan Cornelis Kindom. Kemudian adalah Mas Edi Sutrisno. Nanti akan saya beri kode kalau sudah waktunya hampir habis untuk pemaparan. Pemaparan kira-kira sekitar 13 sampai 15 menit. Nah, baik, kesempatan pertama saya persilahkan Pastor Anselmus Amo, dan mohon host nanti untuk ada paparannya yang bisa ditayangkan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam untuk kita semua yang ada dalam diskusi webinar kali ini. Ya. Terima kasih untuk kesempatan bahwa kami bisa diberikan kesempatan untuk berbicara terkait dengan sejarah pelanggaran HAM oleh perusahaan. Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh perusahaan saat ini, dan kalau kita katakan bahwa kita membongkar kejahatan perusahaan, maka mereka akan bereaksi bahwa mereka tidak melakukan kejahatan. Ini satu reaksi yang wajar, ya. Karena tujuan perusahaan kan untuk pembangunan kesejahteraan,
Jadi kalau tiba-tiba kita mengatakan atau bahwa mereka melakukan kejahatan itu, pasti mereka sangat-sangat amat tidak setuju, ya. Karena mereka merasa berjasa untuk membuka isolasi, lalu kemudian berjasa untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat, pemilik hak wilayah, ya, pemilik tanah dusun, ya. Lalu mereka merasa bahwa sudah berbuat banyak dengan miliaran rupiah untuk pembangunan infrastruktur dan juga kalau Korindo sudah ada dengan klinik lagi yang boleh dibilang paling lengkap dan besar. Ya. Ketika kita berbicara dengan perusahaan terkait dengan apa yang mereka lakukan, semua itu baik semua dan bagus semua, suci, kudus dan tidak berdosa. Ya. Nah, tapi kemudian ada riak-riak yang kemudian muncul. Harusnya itu apa yang di depannya itu kelihatan bagus, itu dia akan tetap bagus. Itu, dan tidak ada lagi yang orang dari belakang kemudian mulai mengeluh begini atau kemudian mulai komplain terhadap perusahaan. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa apa yang terjadi di perusahaan itu, ya, itu dari apa yang mereka bilang semuanya baik, suci dan kudus itu, dan tidak semuanya untuk kesejahteraan dan bicara kesejahteraan semua. Ya. Nah, pertanyaannya, apa ukuran kesejahteraan yang mereka maksudkan itu, dan apakah masyarakat sudah sejahtera? Ya. Sesuai dengan apa yang mereka punya konsep itu. Ya. Ya. Apakah sejahtera itu seperti mereka berjanjikan pembangunan rumah, lalu kemudian sampai saat ini Tuan Dusun tidak ada satupun rumah yang dibangunkan, kecuali kemarin itu baru ada kasus kematian Betera ini, Marius Betera ini, lalu perusahaan datang untuk mau membangun rumah karena tuntutan keluarga untuk itu. Dan ada hal lain lagi. Yang dimengerti oleh, sejauh yang saya tangkap itu, bahwa yang dimengerti menurut kesejahteraan menurut perusahaan itu ketika mereka sudah membayar kompensasi kepada masyarakat pemilik hak wilayah. Ya. Nah, itu saja yang saya bisa tangkap dari situ. Lalu kemudian kita temukan di dalam masyarakat pemilik hak wilayah, ternyata ada banyak hal yang tidak terjadi di sana. Walaupun kelihatan secara umum itu bagus, jalan-jalan infrastruktur itu dibangun sehingga kemudian akses semakin mudah dari kampung-kampung ke kota, itu bagian dari pembukaan perusahaan di tempat yang boleh dibilang tempat yang sulit itu. Nah, tapi hal-hal yang diabaikan di lapangan itu, pertama itu terkait dengan Pediatapa yang kita sudah temukan beberapa hal terkait Pediatapa itu, bahwa perusahaan masuk ke sana memang tidak melalui satu proses yang kita kenal dengan FPIC atau Pediatapa saat ini. Jadi dia hanya sosialisasi, datang sosialisasi juga bawa dengan oknum pemerintah, aparat keamanan, ya. Bahkan misalnya di Anggai ketika mereka datang itu sampai Kapolres Dandim juga datang. Ini Kapolres Dandim datang ke kampung ini buat apa? Itu. Dan datang dengan pihak dari pemerintah kabupaten. Ini semua unsur datang di kampung, ini masyarakat kampung dengan kondisi seperti itu, ini orang-orang besar datang, ini datang seperti ada buat sesuatu yang besar. Ternyata mereka hanya mendampingi manajer perusahaan atau direktur perusahaan itu datang untuk kemudian bisa ke sosialisasi, lalu bagi lakukan pembayaran kompensasi dan lain sebagainya. Ya. Ini sebagai orang kampung, kedatangan aparat keamanan begitu banyak itu sangat memberikan tekanan tersendiri. Ya. Sementara mereka dengar polisi saja mereka sudah ini, apalagi ini datang ini komandan-komandannya. Ya. Itu contoh, ya, kehadiran yang kemudian kondisi-kondisi ini yang membuat masyarakat kemudian memberikan keputusan untuk melepaskan tanah adatnya itu juga tidak sesuai atau tidak secara bebas di situ. Ya. Dan juga kesempatan bagi masyarakat untuk kemudian membicarakan hal ini kepada
marganya, ya, kepada keluarganya itu, keluarga besarnya itu, karena itu hak komunal. Nah, ini kesempatan ini juga kurang. Dan bahkan mereka tidak ada ruang untuk mendiskusikan dengan matang, karena ini terkait dengan masa depan. Terkait dengan masa depan dari hidup mereka. Maka hal kedua yang menjadi pelanggaran dari perusahaan terkait dengan HAM ini selain mempedia-tapa, tapi juga pengabaian terhadap hak hidup dan masa depan yang tidak didengarkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan dia dia bayar kompensasi 1 hektar $5 misalnya, atau 1 hektar berapa sekian itu. Nah, dan itu untuk 30 sekian, ya 30 tahun, atau untuk kemudian diperpanjang lagi ini berita terbaru ini Omnibus Law atau apa itu sampai 90 tahun. Itu boleh dibilang berapa keturunan itu hanya dibayar dengan sekian ratus ribu, atau hutan yang begitu luas dengan kedengarannya miliaran, tetapi habis setelah itu dia habis begitu saja. Nah, yang menjadi di sini adalah masa depan. Siapa yang mau menjamin masa depan, hak hidup dan masa depan daripada keluarga besar yang menjadi pemilik hak ulayat itu? Itu menjadi pertanyaan penting. Karena perusahaan sudah ambil hutan yang menjadi tempat hidup mereka dan masa depan mereka, dialihkan ke perusahaan, lalu kemudian perusahaan hanya bayar begitu saja dengan uang sekian, lalu kemudian mereka tidak memiliki apa-apa lagi untuk dituntut kepada perusahaan untuk masa depan mereka. Jaminan untuk masa depan mereka itu tidak ada lagi. Nah, ini yang menjadi sebenarnya hal yang paling krusial menurut saya ada di situ. Ketika perusahaan mengambil hutan mereka, lalu di situ mereka terombang-ambing untuk masa depan mereka itu mereka mau letakkan kepada siapa. Nah, di sini poin yang ketiga menurut saya itu ada peralihan dari tuan dusun dengan adanya pelepasan ini, peralihan dari tuan dusun kepada menjadi hamba perusahaan, ya, peralihan status dari mereka tuan dusun yang punya punya hutan dan punya semua ada tersedia di hutan, makanan dan minuman, obat-obatan semua ada di sana. Lalu kemudian mereka menjadi hamba perusahaan, bekerja di perusahaan, setiap bulan menerima gaji dari perusahaan yang hanya tuan dusun saja boleh dibilang, atau kepala marga saja yang menerima itu, sementara anggota marga yang lain tidak menerima, ya. Atau harus bekerja di perusahaan dan kemudian baru menerima gaji dari situ. Dan bekerja di perusahaan pun sebagai karena dengan tingkat pendidikan yang begitu, ya mau security atau bagian luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan perusahaan, ya mereka ada di luar itu. Nah, dan tidak bisa menentukan masa depan mereka melalui perusahaan ini. Ya. Jadi saya melihat di sini ada 3 hal tadi, pengabaian pedia-tapa, lalu pengabaian hak hidup dan masa depan masyarakat, orang asli di situ, lalu kemudian terkait dengan peralihan status dari tuan dusun menjadi hamba perusahaan. Mereka kalau sudah jadi hamba berarti itu menjadi masa depan itu menjadi bergantung sepenuhnya kepada perusahaan, dan hamba itu berarti orang yang tidak pernah mengalami kebebasan dan kemerdekaan di atas tanahnya sendiri. Saya kira ini 3 hal yang kemudian berjalin berkelindan di situ, lalu ada keterlibatan orang-orang terkait di situ dalam pengamanan perusahaan. Itu pengabaian hak hidup itu juga ketika mereka menuntut hak mereka, lalu kemudian sampai kasus terakhir itu Marius Betera itu sampai ada oknum polisi juga hadir di situ, lalu dan ini bukan barang baru, ini sudah barang lama, dan kalau mau dibilang barang basi yang sampai saat ini tetap terasa basi karena tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas di situ. Ya. Ini kasus Marius Betera ini baru kita kemudian dunia sudah semakin terbuka, lalu kemudian kita angkat, lalu banyak pihak yang kemudian menanggapi. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu, misalnya penembakan walaupun tidak kena kepada orang di area PT BIA misalnya, itu tidak ada hingar-bingar sampai seperti yang saat ini, ya. Jadi kasus-kasus itu kemudian, atau ketika masyarakat datang dan dihadapi oleh BRIMOB atau
ada oknum brimob di situ, ada apa yang mencoba untuk menenangkan masyarakat, atau kemudian suruh kamu pulang saja, tidak usah sampaikan, kamu tidak usah ganggu perusahaan menurut mereka. Gitu. Jadi itu hal-hal yang kekerasan juga bisa terjadi di sana karena yang menjadi konsekuensi dari kehilangan hak untuk dan masa depan dari perusahaan itu, dari kehilangan hak dan masa depan dari masyarakat itu, lalu kemudian dengan berbagai alasan perusahaan juga bisa melakukan sesuatu untuk menjamin keamanan dan investasinya bisa berjalan dengan lancar dengan melibatkan oknum-oknum yang bisa membuat masyarakat takut, atau kemudian seperti baru-baru ini juga di Kalikau itu ada aktivis lingkungan HAM yang kemudian diserang oleh beberapa orang datang ke kampung lalu mulai bikin ribut di sana dan mencari aktivis itu, datang dari perusahaan, dari Kem 19. Ya. Jadi hal-hal semacam ini keamanan dari masyarakat, pemilik hak ulayat kemudian menjadi terganggu, dan apa yang pembangunan kesejahteraan yang selama ini yang mereka harapkan dari perusahaan datang itu ternyata tidak dialami sama sekali, dan kemudian mereka sampai saat ini hanya bisa berteriak dan berharap ada mujizat yang terjadi bagi mereka atau penyelamatan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Saya akan sedikit mendalami dari kematian Marius Petera itu sampai sekarang kasusnya sudah sampai mana, dan kemudian janji perusahaan selain perumahan tadi, apalagi kah yang tidak dipenuhi? Mungkin itu dulu. Ya, oke. Terkait dengan kasus Marius Petera itu, sampai saat ini informasi yang terakhir itu bahwa perusahaan sudah datang bersama dengan Polres, kan? Datang lalu sudah meninjau lokasi untuk pembangunan rumah. Ya. Sudah meninjau lokasi untuk pembangunan rumah. Dari tuntutan keluarga itu 2 rumah. Lalu tadi saya baru saja diskusi dengan anggota MRP, Pak John Yohanes Wop, yang juga sudah ketemu dengan keluarga korban, lalu berdiskusi dengan keluarga korban, ada lihat juga video yang rekaman diskusi mereka. Dan di situ dikatakan bahwa perusahaan baru saja datang dan dalam pertemuan di Polres itu dari tuntutan keluarga 2 rumah itu hanya bisa dipenuhi 1 rumah, ya. Dan itu mereka sudah tinjau lokasinya, belum ada pembangunan, hanya tinjau lokasi dulu. Dan juga mereka memberikan uang 200 juta, dari tuntutan keluarga itu 500 juta. Ya. Itu. Sementara yang terkait dengan proses hukum belum berjalan, belum ada progres atau kemajuan yang bisa kita lihat. Soundnya begitu. Mute ya. Iya. Tentang masa depan orang Papua yang menjadi concern tadi, bagaimanakah kondisi ini mengubah cara mereka hidup sejauh ini? Ya, sejauh ini kan mereka bergantung dari perusahaan, kan. Ya. Tuan dusun setiap bulan dikasih sekian, gitu. Nah itu. Tapi yang anggota marga yang lain tidak dapat apa-apa, gitu. Gitu. Ya, kecuali mereka bisa masuk dan tanah. Ya, kehilangan tanah sudah itu masa depan, dan itu tanah dan masa depan mereka yang menjadi concern kami. Ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada gambaran bagaimana masuknya perusahaan itu membuat masyarakat tercabut dari alamnya dan mereka menjadi tidak menentu masa depannya. Mungkin nanti bisa digali lagi. Dan sekarang saya lanjutkan pada pembicara kedua. The time is yours, Philip Jacobson. Saya persilahkan untuk memaparkan apa temuan dari investigasi yang dijalankan oleh sejumlah wartawan dari sejumlah media ini, dan bagaimana kemudian apakah sejauh ini sudah ada
hasilnya, artinya tanggapan, respon, dan sebagainya. Saya persilahkan. Halo semua, salam. Jadi minggu yang lalu, kami di Mongga Bay terkait dengan The Gecko Project sama the Korean Center for Investigative Journalism dan Al Jazeera menerbit investigasi operasi Korindo di Papua. Jadi saya dari Mongga Bay, saya wartawan dari Mongga Bay. Ada artikel yang diterbit oleh Mongga Bay dan The Gecko Project. Dan secara pisah ada video yang diterbit oleh Al Jazeera. Tapi semuanya berkolaborasi, sharing informasi, dan berkoordinasi dalam proses dapat informasi dan peliputan untuk investigasi ini. Jadi fokus artikel kami, Mongga Bay dan The Gecko Project, adalah pembayaran konsultan yang dibuat oleh Korindo terkait dengan salah satu perusahaan sawit yang beroperasi di Papua. Perusahaan itu adalah PT PAL, PT Papua Agro Lestari. Dan sekarang ini adalah perkebunan sawit besar dekat perbatasan Indonesia dan PNJ. Jadi saya akan menjelaskan soal pembayaran. Jadi pada tahun 2013, PT PAL dibeli oleh perusahaan lain di Singapura yang dimiliki oleh Korindo. Perusahaan di Singapura itu namanya PAI. Jadi PAI membeli PAL. Dan terkait dengan transaksi ini, ada pembayaran konsultan yang dibuat oleh PAI, perusahaan Korindo di Singapura. Jadi ini bisa dilihat di statement financial atau public filing PAI di Singapura. Siapapun bisa membaca dokumen ini yang mereferensikan pembayaran konsultan ini. Jadi pembayaran ini kelihatan aneh karena ini pembayaran berharga $22 juta. Jadi PAI untuk membeli saham di PAL membayar sekitar $1,5 juta. Tapi pada waktu yang sama membayar pembayaran konsultan ini $22 juta. Jadi fokus artikel kami coba cari tahu mengapa Korindo membayar pembayaran konsultan ini. Apa alasan? Jadi dalam proses peliputan kami bicara dengan Korindo, tim kami masuk lapangan di Papua, tim kami juga wawancara dengan pengahli di Korea dan Singapura dan Jakarta. Jadi 10 pengahli anti korupsi yang kami mewawancarai, mereka bilang pembayaran ini mustahil untuk diceritakan kalau pembayaran konsultan ini
membiayai atau terkait dengan korupsi atau penyuapan. Mustahil untuk orang sebagai wartawan atau orang yang ada di publik. Tapi yang pengatli bilang ada beberapa kemiripan dari pembayaran konsultan ini dengan beberapa kasus korupsi di dunia yang di negara lain yang kadang-kadang juga terkait dengan Indonesia. Yang mereka bilang adalah konsultan seringkali adalah eufemisme untuk orang yang membayar pegawai negeri untuk izin atau kontrak. Jadi ya pada kasus ini mustahil bilang ini yang terjadi di Korindo, di kasus Korindo dan PT PAL, tapi pengali-pengali ini bilang kasus ini layak diinvestigasi oleh penegak hukum. Karena penegak hukum, mereka bisa melecak pembayaran ini, mereka bisa mengakses catatan bank, catatan perbankan, dan mereka bisa melihat dengan mudah siapa dapat pembayaran konsultan ini. Karena di financial statement PAI dari Korindo di Singapura tahun 2013, dan mereka tidak menulis siapa yang menerima pembayaran konsultan ini atau identitas konsultan. Mereka hanya bilang ini pembayaran konsultan dan alasan pembayaran ini untuk dapat hak proyek untuk perkebunan sawit PT PAL. Jadi yang menarik juga penjelasan Korindo kelihatannya mengubah sejak 2013. Jadi mereka memberikan satu penjelasan kepada dalam financial statement di Singapura pada tahun 2013, dan kelihatannya mereka memberikan penjelasan lain kepada tim kami tahun ini waktu tim kami menanya tentang pembayaran ini. Jadi saya sudah menjelaskan dari Korindo tahun 2013 ya. Mereka bilang ini pembayaran konsultan untuk pengahli yang membantu dengan dapat hak untuk proyek ini. Tapi tahun ini, waktu tim kami menanya kepada Korindo apa alasan pembayaran konsultan ini, mereka bilang konsultan yang menerima pembayaran ini adalah seorang pria bernama Kim Nam Koo. Jadi siapa ini Kim Nam Koo? Kim Nam Koo adalah pendiri PT Papua Agro Lestari. Ini orang yang lahir di Korea, datang ke Indonesia 30 tahun yang lalu, dan sekarang dia warga negara Indonesia. Dan menurut Korindo, Kim Nam Koo mendiri PT PAL, lalu dapat izin dari pemerintah, akhirnya menjual saham dia kepada Korindo. Dan Korindo bilang kepada kami, pembayaran konsultan ini sebenarnya bukan pembayaran konsultan. Sebenarnya hanya pembayaran untuk saham untuk Kim Nam Koo. Jadi ini juga kelihatannya aneh atau menimbulkan pertanyaan lagi, karena kalau pembayaran konsultan ini bukan pembayaran konsultan, kalau pembayaran untuk saham, mengapa Korindo menulis dalam financial statement di Singapura
bawah ini adalah pembayaran konsultan. Jadi Korindo belum menjelaskan pertanyaan itu. Jadi pada intinya ada hal-hal lain juga. Kalau dapat profil perusahaan PT PAL dari pemerintah Indonesia, bisa dilihat timeline juga. Pada tahun 2013, Kemenku bukan pemegang saham PT PAL. Menurut profil perusahaan ini, Kemenku menjual saham dia kepada orang lain tahun 2009. Dan Korindo membeli saham dari orang lain ini. Orang lain ini nama Seo Hang Wan. Dan sebenarnya Seo Hang Wan ini bekerja untuk Korindo sebagai direktur. Jadi kelihatannya orang ini nomini atau orang yang membiarkan nama dipakai oleh orang lain pada perusahaan atau pada kertas perusahaan. Jadi kami menanya Korindo tentang ini, mereka bilang Seo Hang Wan ini, ya dia nomini tapi bukan untuk Korindo, untuk Kemenku. Tapi waktu kami mewawancarai Kemenku lewat HP, dia bilang dia tidak tahu siapa ini orang Seo Hang Wan. Jadi pada intinya masih ada pertanyaan, masih ada penjelasan dari Korindo yang kelihatannya tidak masuk akal. Dan pada dasar ini, menurut beberapa pengalih yang diwawancari oleh kami, transaksi pengambil alihan dan pembayaran konsultan ini layak diinvestigasi oleh penegak hukum. Jadi sebagai wartawan, kami menulis tentang transaksi ini dan kami coba kami mewawancarai beberapa orang yang kenal dengan Kemenku, siapa dia lakukan apa di Papua. Kami belajar ya Kemenku ini pergi ke Merauke waktu ada proyek misi dan coba membuat beberapa perusahaan sawit dapat izin dari pemerintah dan menjual kepada konglomerat besar. Sebenarnya dia mendirikan bukan hanya PT PAL, tapi perusahaan lain namanya PT Bio-Inti Agrindo, kalau saya tidak salah, PT BIA. Dia menjual perusahaan itu kepada konglomerat Korea lain namanya POSCO Group POSCO. Jadi ya kita coba ikut jejak Kemenku, ikut jejak pembayaran konsultan ini, dan pada artikel kami juga menanya kalau penegak hukum beringin menginvestigasi pembayaran konsultan ini, bisa atau bagaimana mereka bisa melakukan ini. Yang menarik, kalau pembayaran konsultan ini mungkin ada di jurisdiksi bukan hanya Indonesia, tapi juga dalam jurisdiksi Singapura dan juga dalam jurisdiksi AS. Karena pembayaran konsultan ini dibuat dalam dolar AS. Jadi, kalau pembayaran konsultan ini ada dalam jurisdiksi Singapura dan AS, mereka dengan mudah bisa melacak pembayaran ini dan mengidentifikasikan penerima benar pembayaran konsultan ini. Karena kalau ada KPK di Singapura namanya CPIB,
dan ada di Amerika ada FBI, ada Justice Department. Jadi kalau mungkin contohnya kalau KPK di Indonesia mau atau beringin melacak pembayaran ini, mereka bisa menanya penegak hukum di Singapura atau penegak hukum di Amerika untuk membantu mengidentifikasikan siapa yang dapat uang ini. Dan ya, sudah ada beberapa contoh KPK bekerja sama dengan agensi ini. Contohnya di kasus Garuda, KPK bekerja sama dengan Singapura untuk menjejak atau melacak beberapa perusahaan yang ada di Singapura, yang ada di beberapa yurisdiksi rahasia di negara lain seperti British Virgin Islands dan Hong Kong. Ada banyak kemiripan di kasus Korindo ini. Jadi ya itu mungkin itu saja tentang artikel kami. Jadi nanti akan diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, mungkin perlu sebulan atau waktu untuk melakukan itu. Baik, terima kasih Philip. So far sudah ditanyakan kepada KPK ke yang lain, pihak berwenang yang lain. If you try to bring this case. Well, sejauh kami tahu kasus, dan ini ada di artikel, kasus ini, pembayaran ini sudah dilaporkan kepada KPK. Ini terjadi, kalau saya tidak salah, tahun 2018. Kami sebagai wartawan, kami coba mengecek dengan KPK, sudah ada tindak lanjut atau tidak. Jadi kami menanyakan kepada KPK, sudah diterima laporan dan ada tindak lanjut. Dan ya mereka bilang kami tidak bisa mengkonfirmasi kalau ada investigasi atau tidak. Kami juga menyurati Kepolisian Nasional Indonesia dan AJO juga. Kami sebagai wartawan kami harus mengecek kalau ada investigasi. Mungkin ada investigasi dan mereka udah bilang tidak ada korupsi atau tidak ada yang salah. Jadi kami udah coba mengecek, tapi ya kepolisian dan AGO mereka tidak merespon pada kami. Itu ditulis dalam artikel juga. Is that? Ya. Ya. Jadi itulah tadi ketika ada permasalahan yang dicurigai bahwa itu adalah sesuatu yang tidak wajar, pembayaran kepada pihak yang rupanya juga terlibat penuh pada perusahaan tersebut, seperti semacam inside trading, semacam itu, tetapi tidak ada tanggapan dari yang berwenang. Ya, seperti tadi dikatakan Pastor Amo bahwa apa yang baik akan tetap terlihat baik, yang tidak baik tentu akan tidak terlihat karena mereka pasti berusaha menutupi. Oke, nanti mungkin bisa berkembang lagi diskusinya. Saya beranjak pada pembicara ketiga, yaitu Saudara Cornelis Kindom, aktivis dan mantan buruh Korindo. Baik, saya persilahkan. Sejauh ini kita belum mendapatkan lagi bagaimana kemudian kiprah lainnya dari Korindo terkait dengan yang lain-lain, karena ini adalah sebuah perusahaan besar yang memiliki tentunya investasi yang sangat besar dan sebagainya. Baik, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. 13 menit ya. Ya, mungkin saya lebih pada pengalaman
pengalaman saya waktu sebagai buruh di sana kurang lebih 6 tahun saya kerja dari 2010 sampai 2016 kemarin, dan itu pun masih berjalan sampai sekarang. Jadi pada intinya Korindo, instansi Korindo, khusus bicara konteks Korindo, saya lebih pada pengalaman saya di Korindo itu ketika pengalaman waktu pembukaan lahan BCA dan PAL berkacita abadi PT Tunggal Sawerma Blok D ya, PT BCA dan PAL, itu perusahaan menggunakan, ada masyarakat atau kita orang asli sendiri yang dianggap punya kemampuan dalam mungkin dialog atau komunikasi baik, perusahaan pakai orang itu turun ke sana. Jadi di sana itu diajak dari dekatif pemiliknya, terus kemudian diajak pokoknya pemilik mau apa-apa itu dikasih. Tapi kita punya masyarakat ini kan pada umumnya kan mereka masyarakat yang konstruktif. Jadi pokoknya mungkin butuh transportasi dari umpama dari kampung ke tempat perusahaan atau sebaliknya, itu dikasih mobil apa pakai wilayah ini semua. Cara Korindo seperti itu. Sambil orang yang dipakai itu orang asli sendiri dipakai itu untuk komunikasi. Itu yang perusahaan dipakai di sana. Jadi sampai dengan ketika perusahaan sudah dapat, yang saya ketemu itu masyarakat di sana itu tidak ada apa-apa. Hanya dikasih sekarang itu umpama beras 20 kilo. Beras 20 kilo per bulan. Uang premi marga kan 500.000. Yang saya ketemu, yang saya ketahui di sana dan sempat kita bisa komunikasi sampai sekarang. Dan tidak ada hasilnya modal atau apa untuk pemilik ketika masyarakat di sana untuk hidup ke depan, karena ini hutan habis. Ini dikasih beras 20 kilo. Ada juga yang itu satu marga itu dikasih 10 kakak 20 kilo nanti dalam satu marga itu. Nanti bulan depan marga 10 kakak yang itu tidak dapat, nanti dialihkan ke kakak yang lain dari 10 kakak lain. Itu terjadi juga di POPD. Uang preminya itu 500.000 per bulan. Jadi Pak Korindo masuk itu yang lebih ada juga yang perjanjian-perjanjian yang bersifat lisan. Jadi tidak ada artinya secara tertulis itu tidak ada. Jadi bapak di sana cuma bilang, aduh dulu Korindo bilang kita begini-begini akan disiapkan ini, disiapkan itu. Tapi itu berupa lisan saja. Jadi saya punya pengalaman juga, saya mungkin juga ini lebih pada pemerintah daerah juga. Karena saya pengalaman waktu 2016, kami mulai melakukan perlawanan di sana. Artinya kami meminta keberpihakan untuk kami, artinya masyarakat asli, peluang kerja dan lain-lain. Saya dianggap sebagai provokator saat itu. Saya dianggap sebagai provokator. Kami ada 3 orang. Kebetulan teman-teman saya itu ada di Bovendigul yang 2. Kami dianggap sebagai provokator. Bisa lebih pada pengalaman saja. Biar kita langsung bicarakan pada sasaran. Saya dianggap pada provokator, pada kami ini minta perusahaan, kemudian perusahaan di situ. Ya, ini bahkan dari pertanyaan pemerintah sebenarnya. Untuk bagaimana mengupayakan merubah kehidupan masyarakat di sana selain kita berprestasi sebenarnya. Tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu perusahaan di sana. Makanya tidak seperti itu sehingga kami waktu itu, kami 2016 itu kami meminta untuk waktu itu kejadiannya di PT Tunggal Sawerma POPA. Saya sebagai karyawan di sana waktu itu. Kami meminta keberpihakan seperti itu. Tapi itu pun kami dianggap sebagai provokator. Dan waktu sampai dengan, jadi ada 3 orang, saya sendiri, ada rekan-rekan saya 2 orang juga. Kami dianggap provokator yang disuruh harus mutasi.
mutasi pisah, jadi tidak boleh satu di satu PT. Satu pindah, jadi saya ini dipindahkan ke Korindo Abadi, yang pas tepatnya itu perusahaan plywood itu. Korindo Abadi, yang satunya pindah ke PT Berkat Cipta Abadi, BCA Blok D, POPTC Blok D. Terus yang satunya itu dipindahkan ke PAL, PT PAL. PT Agro Lestari. Itu perkebunan juga Korindo punya. Yang pas perbatasan PNJ. Nah, kami di sini pertanyakan, persoalan kami di mana? Tapi yang herannya kami sebagai PT Tuna Sawairma, karyawan PT Tuna Sawairma, dan kami melakukan protes itu di tempat perusahaan kami, PT Tuna Sawairma. Tapi kami diproses di PT Korindo Abadi saat itu. Kami diproses di PT Korindo Abadi. Dan kami dianggap ada 3 persoalan saat itu, saya masih ingat. Pertama, perusahaan menganggap bahwa keberadaan kami bertiga itu masyarakat tidak merasa nyaman di area perusahaan. Kami 3 ini punya nama sudah merah di mata keamanan. Ini saya berbicara langsung pada pengalaman saja. Yang ketiga, pemerintah daerah sudah ACC untuk kami harus dikenakan sanksi. Kami sempat klarifikasi sampai ke DPRD Kabupaten Provinsi waktu itu. Kami sampai di kantor DPR minta realisasi, minta pertanggungjawaban, keterangan. Kenapa ada keterlibatan pemerintah di sana untuk mengintervensi sanksi kita 3 ini. Tapi waktu itu statement dari DPR bahwa kami tidak pernah intervensi. Seperti itu. Bahkan sampai dengan direkturnya dulu itu masih Mr. Lee Jong Meong, Vice President Korindo Group waktu itu, Mr. Lee Jong Meong waktu itu. 2016 itu. Oknum pejabat kepala dinas tenaga kerja itu bikin surat panggilan untuk beliau harus naik ke kabupaten klarifikasi persoalan kami. Surat panggilan dinas resmi, tembusan sampai dengan bupati, pemerintah daerah semua. Itu pun tidak diindahkan, bahkan kepala dinas yang harus turun ke perusahaan. Akhirnya kami bilang, wah saya berpikir, wah pemerintah saya sudah begini, apalagi kita masyarakat kecil. Ini pengalaman. Ya. Persoalan kami bilang kami tidak ada persoalan. Kami itu persoalan, kami minta pemberdayaan untuk masyarakat. Karena hutan kami ini barat dapur kami. Orang Papua itu kan hidup itu, dia punya budaya apa itu ada di hutan itu. Ketika hutan itu habis, manusia itu secara otomatis akan diterima ke depan kalau tidak dilihat. Artinya tidak diperhatikan. Karena dia punya hidup itu ada di situ. Latar belakang budayanya ada di hutan itu. Dia punya atribut fasilitas budaya pun ada di hutan itu. Kalau hutan itu dibongkar habis seperti itu, jelas manusia pasti akan punah nanti. Makanya kami keras, kami minta keberpihakan seperti apa. Mereka ini dicap sebagai provokator saat itu. Artinya, sampai kami terakhir itu, DPR turun. Dari Kabupaten Provinsi turun. Dengan Intel, dari Polres turun saat itu. Dari Polres turun Intel itu, ketemu kami langsung di POPA waktu itu. Ini ketemu kami langsung dan diskusi dengan kami di warung makan itu di POPA sana. Untuk sebelum ketemu ke perusahaan. Kami dipanggil menghadap ke Korindo Abadi lagi. Jadi segala keputusan kami itu di Korindo Abadi. Sementara kami ini karyawan PT Tuna Sawairma. Begitu. Itulah 2. Jadi dari utusan dari Polres itu turun ketemu kami di PT Tuna Sawairma sebelum kami ke Korindo Abadi. Sementara dari DPRD Kabupaten Bovendigul itu turun langsung di Korindo Abadi, di Asiki. Jadi kami setelah ketemu dengan utusan dari Polres, kami kasih keterangan semua, selesai baru kami naik mobil. Kami ke Asiki, PT Korindo Abadi. Itu jarak dari PT Tuna Sawairma ke Korindo Abadi sekitar 19 km. Dari jangkauan ke sana bisa pakai kendaraan. Jadi kami naik mobil ke sana. Kami ke sana itu kami ketemu dengan pihak perusahaan dan DPRD.
Komisi A bidang ketenagakerjaan Kabupaten Maupun waktu 2016. Setelah kami duduk bicara, kami bilang kami persoalannya apa? Kami tidak bisa mutasi ini kecuali ada kebutuhan. Tapi ini kan persoalan sudah jelas-jelas kami dimutasikan karena ada masalah kemarin. Sementara masalahnya ini kan kami hanya menyuruhkan keberpihakan. Sekian lama ini kami lihat tidak ada keberpihakan untuk kami. Pemberdayaan dan kerja pun tidak ada. Kita bisa evaluasi sekarang pun kita bisa evaluasi. Kenyataan sekali. Baik. Begitu. Jadi ada lagi? Ya, Masih setelah ada? ya. Jadi memang artinya kehadiran perusahaan saya langsung ringkas saja. Kehadiran perusahaan di sana memang untuk masyarakat sendiri sangat diprihatinkan, baik pemilik maupun masyarakat secara umum. Karena dampak itu bukan lingkungan itu, tapi dampak itu meluas sampai di masyarakat secara umum. Limbah dan lain-lain itu mencemar sekali. Baik, itu mungkin sedikit dari saya. Ya, terima kasih Bang Cornelis. Saya ingin menanyakan, ini kan tadi bekerjanya di Tuna Sawerma dan kemudian dipindahkan ke Korindo Abadi. Jadi sebenarnya Korindo itu memiliki berapa perusahaan di sana? Di sana itu perusahaan Korindo itu PT untuk perkebunan sawit sendiri itu ada PT Tuna Sawerma Blok A itu sendiri. Itu yang itu sendiri, satu PT sendiri. Ada PT Korindo yang kedua, PT Korindo PT POPA Blok B itu sendiri lagi, itu di Getentiri. Itu Tuna Sawerma itu perkebunan juga. Kemudian ada PT Becia Berkecita Abadi, itu perkebunan juga. Kemudian ada PT Agro Lestari, itu perkebunan. Itu di perbatasan PNG Indonesia. Kemudian ada PT MAM Dongeng Prabawa. Itu di bawah Digul di bawah. Ini dia perkebunan sawit. Ini perkebunan. Korindo Abadi bentuknya perkebunan juga. Ya, yang lain 2, 3 ini dia bergerak di APH. Korindo Abadi. APH. PT Tunas Timber Lestari. Itu APH. Jadi intinya bahkan masalah tenaga kerja juga dia suka-suka, dalam arti bisa dipindah ke sini, bisa dipindah ke sana. Itu tidak ada proses administrasi atau bagaimana gitu. Dia ini dari sekian PT yang ada ini dikendalikan, dia punya induk itu PT Korindo Abadi. Semua kebijakan itu dikeluarkan dari PT Korindo Abadi. Memang PT-nya masing-masing, tapi yang kontrol dan induknya itu Korindo Abadi. Jadi semua bekerjanya pada Korindo Abadi. Ya, semua kerja masing-masing di PT masing-masing, tapi ketika ada terdaftarnya di Korindo Abadi. Masih karena ini kemudian bisa menjadi persoalan ketenaga kerjaan. Apakah tercatatnya itu di Korindo Abadi atau tercatatnya di perusahaan-perusahaan lain? Karena setiap kita melamar kan kita menyebutkan PT-nya dan kita terikat dengan PT itu. Kan tidak bisa seenak-enaknya kemudian PT itu memindahkan kita ke PT lain. Nah, bagaimana sebenarnya tanda tangannya waktu itu? Apakah Korindo Abadi saja dan ada pernyataan bersedia dipindahkan ke PT-PT lain begitu? Dalam pernyataan ada bersedia ketika apabila kebutuhan. Siap kebutuhan perusahaan kita siap dipindahkan, ditempatkan di mana saja. Masuk daftar dan lain-lain itu semua kami sebagai status ketenagakerjaan kami itu di PT Tuna Sawerma. Jadi ini ada pembohongan kemarin terakhir Ibu begini. Ini pembohongan kemarin terakhir ketika saya diputus hubungan kerja, itu Korindo Abadi yang kasih putus hubungan kerja. Jadi saya punya surat ASK dan SK pemutusan kerja dan pengalaman kerja itu dikeluarkan di Korindo Abadi. Ketika saya mau klaim JHT saya di BPJS Tenaga Kerja, ternyata status saya itu masih di PT Tuna Sawerma. Akhirnya saya urus surat kembali. Saya urus lagi. Jadi terjadi kesulitan ya? Ada kesulitan untuk mengurus administrasi yang lain-lain. Saya terpaksa kembali ke PT Tuna Sawerma lagi. Baru
pengalaman ulang lagi dikeluarkan SK lagi, baru itu yang saya pakai untuk klaim JHT saya. Dan itu bukan saya, teman saudara saya juga. Banyak yang lain kasusnya. Lalu soal pemberdayaan, tadi Bang Cornelis mengatakan sebenarnya yang dituntut adalah pemberdayaan. Pemberdayaan macam apa dan apakah itu sudah melalui pembicaraan marga? Pemberdayaan ini kalau saya sendiri saya lihat untuk sebenarnya tidak ada apa-apa. Kalau saya khusus dari sewaktu untuk di dalam tenaga kerja, saya melihat bahwa kami masuk dengan status seperti itu, kami tinggal seperti itu. Tidak ada artinya pemberdayaan bidang apa, mungkin pelatihan dan itu menguatkan kapasitas kami sebagai pekerja, sehingga ketika ada jenjang karir yang waktunya untuk kami juga bisa masuk dalam tahapan itu, kami jenjang karir tidak ada sama sekali. Jadi kami masuk dengan usia kami dan kami begitu pun. Jadi tidak ada semacam pendidikan latihan gitu, nggak ada. Jadi kami ini, jadi kami keluar, kami cuma tidak bisa mampu untuk bersaing, misalnya karena ini ketergantungan. Jadi kami teman kita keluar, nanti kembali lagi kerja lagi. Ulang. Itu dari kami. Sementara pemilik sendiri tidak ada apa-apa. Ini jujur saya bicara ini. Komunikasi terus dengan saya, tinggal bolak-balik terus, jadi saya bicara. Tidak ada apa-apa. Mereka di sana itu hanya cuma premi 500.000. Kalau di POPA, premi marga itu 500.000. Kemudian beras itu dikasih Bama saja. Setiap bulan ambil Bama di kantin. Dasarnya itu tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Saya tanya, tapi bilang tidak tahu. Kami tidak tahu uang itu kemana, dari itu kemana, dan sampai di mana jadi apa itu kami tidak tahu. Iya. Siapa yang ambil dan nikmati kami tidak tahu. Ini saya komunikasi terus sampai sekarang. Jadi memang ini informasi yang saya tahu. Saya langsung bicara. Iya. Berapa orang yang mendapat bantuan 500.000 itu? Itu marga, keluarga yang masuk dalam marga. Berapa marga anggota dalam marga? Di sana marga itu kan terdiri dari, kalau yang dari itu lebih banyak Mandobo, dan kalau di PPB itu kan masuk AUU. Itu 500.000. Jadi marga itu, orang kan ada data marga yang masuk dalam keluarga kakak yang masuk dalam marga itu ya 500.000 per preminya. Per kakak ya. Oke. Iya. Baik, memang ini kemudian menjadi pertaruhan masa depan mereka bagaimana, karena kalau kemudian tidak ada pemasukan dari Korindo, entah tidak tahu apa yang terjadi ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini sudah ada masukan informasi dari berbagai aspek, tadi dari mantan buruh, kemudian dari pastor yang mengamati kejadian di sana, dan Philip Jacobson yang sudah melakukan investigasi report. Baik, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya bangunan atau struktur dari sebuah korporasi memasuki industri ekstraktif dan melibatkan sedemikian luas lahan. Apa kemudian dampak-dampak lainnya dari setelah yang terlihat tadi baru sedikit mungkin. Baik, mungkin Mas Edi Sutrisno bisa mengungkapkan, karena ini judulnya juga mengungkap ya. Saya persilakan. 13 menit ya Bang Edi. Terima kasih Mbak Brigita atas kesempatan yang luar biasa ini. Ya, karena ini judulnya mengungkap kejahatan korporasi, saya kira tadi Philip, Pastor Amo sama Bang Nelis tadi sudah menyampaikan gitu ya, bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di tingkatan tapak gitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau share sedikit bahwa jika kita bicara Korindo, ini tidak hanya bicara tentang PT PAL, tidak hanya bicara tentang PT PSE, tapi Korindo ini punya beberapa perusahaan gitu ya. Sekedar informasi saja, menurut data TUK Indonesia, Korindo ini menguasai lahan untuk sawit saja, itu 159.000 hektar. Dan ini data teman-teman lain, misalnya datanya teman-teman Age Environment, mengatakan bahwa Korindo punya menguasai lahan itu sebesar kurang lebih 200.000 hektar
Dan yang menarik adalah Korindo memiliki stranded asset itu 50% dari total konsesi mereka. Ini sangat menarik menurut kami untuk kita lihat gitu ya. Ada apa sebenarnya menguasai lahan sebesar itu dengan dampak yang luar biasa sudah disampaikan oleh Pastor Amo, disampaikan oleh Bang Nelis, dan kemudian bagaimana cara mendapatkan ini, kok ini dibiarkan begitu saja. Saya nggak akan banyak membahas bagaimana kejahatan korporasi karena saya yakin teman-teman semua paham tentang apa kejahatan korporasi itu sendiri. Hanya saya mau sedikit meng-highlight beberapa problem yang terjadi di Korindo gitu ya. Seperti saya katakan tadi bahwa Korindo ini tidak hanya ada di Papua tapi ada juga di Maluku Utara. Tahun 2018 Truk Indonesia bersama Walhi di Indonesia ini itu melakukan satu riset dan mempublikasikan report yang kami beri judul Malapetaka. Kenapa kami beri judul Malapetaka? Karena memang buat warga di kampung, keberadaan PT JMM anak Korindo di Maluku Utara ini memang malapetaka buat mereka. Dan pada tahun lalu kemudian terjadi bencana di wilayah tersebut itu dan memang sangat ini dibuktikan dengan terjadi krisis dan kelangkaan pangan di sana karena memang wilayah-wilayah pangan masyarakat sudah direbut dan dirusak oleh Korindo di Maluku Utara. Maaf. Ini sharing dari Mbak Brigita ya? Halo? Nggak kedengaran, Mbak? Suaranya di mute. Maaf, ini terbuka. Oh, oke. Ya. Sebentar. Ya. Mohon maaf. Ya, ada kesalahan. Kesalahan teknis, Mbak ya. Stop share screen. Nah, ini terjadi gaptek. Okay. Ya, sambil saya lanjut, Mbak ya. Jadi di saat kita bicara tentang Korindo Group gitu, maka secara sederhana bahwa Korindo Group ini telah melakukan deforestasi, juga melakukan karhutla di PT JMM, terlibat dengan karhutla dan pengabaian hak masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Philip tadi, bahwa ada transaksi perusahaan di Singapura gitu ya, dan dalam catatan kita di saat kita menguji eksistensi Korindo dengan peraturan di Undang-Undang PT Singapura, setidaknya ada 24 pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo jika dihadapkan dengan Undang-Undang Undang-Undang PT di Singapura. Dan kemudian ini juga menarik karena secara sistematis menyajikan laporan keuangan yang keliru dan tidak lengkap. Ini juga melanggar undang-undang perusahaan di Singapura gitu ya. Dan menurut kami ini ada unsur kesengajaan mendesain struktur perusahaan yang rumit gitu ya. Itu juga kami sampaikan dalam report kami di Malapetaka. Struktur yang rumit sehingga ini menutupi atau mengaburkan siapa sebenarnya pemilik perusahaan dan siapa saja anak-anak perusahaannya. Tadi sudah disampaikan sama Bang Nelis gitu ya, tapi setidaknya dalam data TUK Korindo ini untuk palm oil itu memiliki yang namanya PT Gelora Mandiri Membangun, PT Papua Agro Lestari, PT Tuna Sawaerma, Dongin Prabawa, dan Berkat Cipta Abadi. Itu saya bilang tadi sebelumnya menguasai lahan kurang lebih 159.000 hektar. Ini bukan angka sedikit gitu ya, bukan luas yang sedikit maksud saya. Dan dalam riset TUK Indonesia, saya bisa share screen ya. Bisa terlihat? Bisa, Bang. Ya. Ini kami melihat bahwa sumber pembiayaan
Korindo di Indonesia itu ternyata dibiayai oleh BNI, gitu ya. Dan Korindo ini adalah klien terbesar ke-6 untuk BNI di sektor pertanian, gitu ya. Dengan jumlah pinjaman yang ini luar biasa, 190 juta US dollar. Kalau kita rupiahkan kira-kira 2,84 triliun. Dan dilaporkan bahwa jumlah pinjaman dari BNI ini untuk Korindo terus meningkat dari tahun ke tahun, gitu ya. Artinya apa? Yang mau saya katakan dengan ini ada problem due diligence dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap eksistensi korporasi di Indonesia, khususnya Korindo. Ini masa iya, gitu ya. Kalau kita melihat publikasi teman-teman Al Jazeera, Gecko, Project, dan Mongabay, harusnya ini sudah menjadi atensi pemerintah Indonesia, termasuk lembaga jasa keuangan di Indonesia. Yang notabene BNI ini miliknya pemerintah, harusnya juga lebih aware. Dan tadi disampaikan oleh Philip bahwa sudah ada laporan ke KPK di tahun 2018 terkait dengan dugaan potensi suap, potensi korupsi mungkin atas Korindo. Harusnya BNI dan pemerintah Indonesia, institusi penegak hukum Indonesia itu harusnya lebih proaktif untuk mengecek itu, gitu ya. Ini harusnya bisa dilakukan dengan cepat. Ada yang menarik kalau kita melihat publikasi dari Korindo, gitu ya. Green tomorrow, not today, but tomorrow, gitu ya. Ini kalau kita hubungkan dengan komitmen BNI, ya, BNI yang selalu mengatakan bahwa kami adalah green banking. Masa iya? Ini lucu ya sama BNI, Pak Agus Marto, gitu. Ini bukan orang baru di lembaga jasa keuangan. Sebelumnya menjadi Dirut Mandiri, kemudian menjadi Gubernur BI. Harusnya ini Pak Agus Marto ini harus lebih serius, gitu ya, melihat kebijakan lembaga jasa keuangan di Indonesia, khususnya untuk BNI. Kalau kemarin dia di BI terlalu luas, saat ini dia di BNI harusnya lebih fokus, bisa memperhatikan ini dan memastikan due diligence sehingga praktek yang telah disampaikan oleh Philip tadi, kemudian Pastor Amo dan Bang Nelis ini bisa dilihat secara baik, gitu ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Philip bahwa ada transaksi menggunakan uang dolar Amerika, dan menurut kami ini penting pemerintah Indonesia untuk membangun sinergi penegakan hukum dengan pemerintah dan penegak hukum Singapura, begitu juga dengan Amerika. Kalau kita merujuk pada beberapa peluang di Amerika, apa tadi disampaikan oleh pada FBI, kemudian ada Justice Department Amerika, gitu ya. Kemudian perlu melihat juga undang-undang pencucian uang, gitu ya, undang-undang anti pencucian uang, gitu ya. Kemudian ada sanksi berdasarkan undang-undang Global Magnitsky Act ini menurut kami penting sekali. Yang saya beri tanda merah ini menjadi entry point menarik menurut kami, gitu ya. Dan kalau kita lihat syarat penggunaan itu di saat terjadi mana syaratnya ini saya tadi menulisnya saya lupa. Cara kerja pejabat asing yang korup, kemudian ada dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ini bisa di follow up oleh pemerintah Indonesia, dan tadi disampaikan oleh Philip bahwa jika pemerintah Indonesia dalam hal ini KPK meminta bantuan kepada Amerika, ini akan mudah ditelusuri kemana sebenarnya 22 juta ini, gitu ya, dan ini mudah menurut kita, gitu ya. Dan dalam konteks kinerja korporasi, kita tahu bahwa too big is to fail, gitu ya. Terlalu besar perusahaan itu juga potensi gagal ini juga sangat berbahaya, gitu ya. Dan tadi Korindo dengan menguasai, kalau menurut data teman-teman Temperament 200 sekian ribu hektar dan data 159 ribu hektar, ini sangat besar, dan sangat besar tentu ini berbahaya, gitu ya. Di mana lagi lahan seluas itu bukan lahan
masyarakat, bukan deforestasi, gitu ya. Ada istilah high risk, high return, gitu ya. High risk, high return. Tapi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menanggung risiko keuangan, gitu ya. BNI tadi ada 2,8 triliun rupiah. Jika kemudian ini terjadi failed terhadap Korindo, siapa yang menanggung risiko keuangan itu? Lagi-lagi pemerintah Indonesia dan uang pemerintah Indonesia dari rakyat Indonesia itu sendiri. Dan ini sangat berbahaya menurut kami. Kita tahu bahwa kejahatan korporasi hari ini itu makin kemana-mana gitu ya, termasuk kejahatan korporasi melalui industri keuangan. Dan ini menurut kami harus menjadi catatan penting. Setidaknya karena saya tadi mengatakan BNI, Pak Agus Marto ini harusnya memberi atensi lebih gitu ya, melalui ya kita tahu batas kewenangan dari Komisaris BNI itu mengawasi gitu ya, mengawasi dalam konteks kebijakan. Tapi jika kita merujuk pada kebijakan BNI gitu, harusnya tidak ada lagi pembiayaan BNI terjadi kepada Korindo gitu ya, yang dikucurkan kepada Korindo, karena fakta-fakta ini sulit dibantah karena tadi ada temuan dari teman-teman Mongabai, Gecko, dan Al Jazeera, kemudian ada testimoni yang cukup clear dari Bang Nelis dan Pastor Amo tadi, ditambah dengan praktek-praktek korporasi di Korindo di Maluku Utara. Dan saya kira jika Amerika jika ada yang melakukan pelaporan dan menggunakan litigasi di Amerika, ini bisa berbahaya buat kita di Indonesia dalam artian konteks ekonomi Indonesia. Dan untuk itu saya kira pemerintah Indonesia harus segera mengantisipasi sehingga resiko-resiko ekonomi negara itu termasuk pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat di tingkatan tapak itu bisa diantisipasi. Saya kira itu pengantar dari saya dulu, Mbak Brigita. Baik, terima kasih Mas Edi. Ini menarik sekali, semakin berkembang bahwa kejahatan korporasi itu sebenarnya bisa ditangani oleh banyak pihak justru ya, karena itu menyangkut pada kejahatan dalam industri keuangan. Di situ ada BNI, di situ ada BI mungkin, OJK, kemudian ada KPK, ada dari Amerika, juga kemudian ada dari Singapura. Sebenarnya pintunya banyak ya, Bang Edi, untuk bisa masuk menangani keanehan tadi yang ada berbau kejahatan korporasi. Begitu, saya konfirmasi. Dan bagaimana kemudian yang diharapkan adalah bagaimana kemudian tanggapan dari pihak-pihak tersebut. Nah, kira demikian. Ya, Bang Edi, kalau dari Anda ketahui atau dari pengalaman, kalau bank itu mengatakan bahwa mereka menerima green investment, sebenarnya apa saja sih yang harus dicek? Dan apakah dalam Korindo ini, ketika terjadi seperti ini, juga perlu diragukan apakah dicek atau tidak? Bagaimana sebenarnya secara normatif pengecekan untuk green investment? Walaupun green-nya masih tomorrow ya. Kalau green-nya tomorrow berarti hari ini dia nggak green. Kasarnya begitu, gitu ya. Artinya final sebenarnya bahwa Korindo itu nggak green today, gitu. Nah tapi ya bicara tentang bagaimana sih sebenarnya bisa kita bicara tentang keuangan berkelanjutan. Ada istilah know your customer. Nah, saya pikir ini menarik. Harusnya BNI betul-betul paham siapa sebenarnya beneficiary ownership dari Korindo itu. Dalam beberapa pemberita yang kami sampaikan bahwa identifikasi kita pemilik Korindo juga punya permasalahan dengan Korea Selatan terkait dengan pajak, gitu ya. Harusnya ini sudah menjadi catatan tersendiri tentang siapa sebenarnya pemilik Korindo, gitu ya, yang sedang berinvestasi di Indonesia. Nah, kemudian kita tahu, kita bicara tentang prinsip keuangan berkelanjutan, ini harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan sosial. Sementara tadi disampaikan oleh teman-teman dari Papua bahwa nyata adanya bahwa di sana terjadi pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah, deforestasi. Bahkan kalau kita menggunakan datanya teman-teman Gecko, teman-teman Mongabai dan Al Jazeera, dugaan suap ini, saya bilang dugaan suap. Karena ada sejumlah uang
yang dikucurkan untuk penerbitan izin. Kalau tadi bahasanya Philip ini untuk proyek perkebunan gitu ya. Ini bukan angka kecil gitu ya. Ini kurang lebih 300 miliar ya, kalau nggak salah saya kalau kita rupiahkan gitu ya. Ini bukan angka kecil, itu besar banget. Siapa konsultan yang dibayar sebesar itu? Harusnya ini bisa menjadi entry point bagi penegak hukum, PPATK juga ya, tidak hanya KPK, PPATK, OJK harusnya melihat ini sebagai sesuatu yang serius gitu. Karena ini bukan angka kecil gitu ya, ini harus serius gitu. Dan kita tahu kalau tadi misalnya disampaikan oleh Philip bahwa KPK belum mengkonfirmasi, saya harap KPK sebenarnya saat ini sedang melakukan investigasi itu. Saya harap gitu ya. Dan saya pikir perlu kita mengingatkan kepada KPK untuk serius melihat hal tersebut dan segera melakukan investigasi dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan teman-teman penegak hukum di Singapura dan di Amerika tadi itu, Pak. Dan saya pikir itu mudah karena Indonesia juga sudah biasa itu bekerja sama dengan penegak hukum yang lain gitu, dan Indonesia juga punya NCB, Indonesia punya Interpol Indonesia yang saya kira salah satu konsen Interpol itu adalah kejahatan keuangan gitu ya, financial crime relating with forestry crime. So saya kira ini penting untuk bisa didorong segera. Saya kira demikian, Mbak Brigita. Oke, baik, Mbak Edi, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Rencananya ada penanggap dari Walhi Maluku, apakah jadi ada, Mbak Leoni? Iya, Mbak Linda, ada perwakilan dari Walhi Maluku yang mau cerita kasus Korindo di Maluku. Saya pikir lanjut aja Mbak Leoni, karena tadi juga updating-nya udah disampaikan sama Pak Gun ya. Oke, siap kalau gitu. Nggak ada Mbak Brigita, jadi mungkin ke sesi tanya jawab sekarang, Mbak. Langsung ke sesi tanya jawab ya. Baiklah, dari 4 pembicara tadi, mungkin sudah didapatkan ide-ide apa yang akan didalami. Mohon mengajukan pertanyaan ke Q&A, juga kepada para wartawan, saya persilahkan juga untuk menanyakan di sini. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Mei Rahmadi atau Mbak Mei Rahmadi kepada Philip. Ya, bagaimana Bung Philip barangkali bisa dijelaskan awal munculnya ide investigasi tersebut? Dan sebenarnya apa yang dihadapi dalam proses peliputan dan kendalanya dalam kolaborasi itu. Mungkin bisa diceritakan. Ide awalnya mungkin ada pemantik yang membuat dilakukannya peliputan investigasi tersebut. Itu kepada Bung Philip. Ya, mungkin dijawab dulu saja supaya tidak chaos karena ini kurang bagus melalui Zoom. Oke. Saya persilakan. Oke. Saya harus jawab sekarang atau mau sekarang boleh. Nunggu? Sekarang. Oke. Ya. Apa kendalanya investigasi? Jadi kendalanya adalah laporan keuangan Korindo sendiri dalam Singapura. Ya, siapapun bisa mengakses laporan keuangan perusahaan di Singapura. Jadi ini informasi yang bersedia kepada publik. Bukti pembayaran konsultan ini dulunya diterima oleh beberapa CSM, termasuk TUK yang melihat dana Korindo dan waktu, kalau saya tidak salah, tahun 2017 waktu mereka membuat laporan tentang operasi Korindo, mereka membaca semua laporan keuangan Korindo dan mereka menemukan deskripsi pembayaran konsultan ini. Boleh saya share screen karena saya punya gambar laporan. Ya, makasih. Jadi start share. Oke, jadi ini gambar dari artikel, ya. Ini artikel kami. Dan ini gambar dari laporan keuangan
perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Korindo namanya Papua Agro Investment atau PAI atau PAI. Korindo pakai PAI ini untuk membuat pembayaran konsultan dan untuk membeli perusahaan PayPal di Indonesia. Jadi ini bersedia untuk publik dan bisa dilihat di sini. Ini konsultansi fee atau biaya konsultan bernilai hampir 22 juta dolar AS atau sama dengan pada rupiah mungkin 316 miliar rupiah, ya. Dan ini menurut Korindo sendiri, biaya konsultan ini dibayar kepada pengahli untuk mendapat hak perkebunan dan pembangunan proyek, ya. Jadi ini kendala. Jadi saya mau stopping share screen. Bagaimana subject? Oke, jadi ini kendalanya atau yang starting point untuk kami. Dan setelah itu kami sebagai wartawan menanya kepada Korindo bisa menjelaskan pembayaran ini dan lain-lain yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi ya mungkin itu saja. Dari penjelasan Philip tadi sudah dikatakan bahwa semua yang ditanyakan kepada pihak berwenang belum mendapatkan jawaban ya, Philip? Apa? Tolong ulangi. Dalam penjelasan tadi, yang pertama pemaparan, pertanyaan-pertanyaan dari jurnalis Mongabe dan dari proyek tersebut kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian atau kepada KPK itu belum mendapatkan jawaban semuanya. Ya, belum dapat jawaban dari kepolisian atau AGO. Dari KPK mereka bersedia diwawancarai, tapi waktu kami menanya atas hal ini, ya mereka kebijakan mereka tidak bisa konfirmasi kalau ada investigasi atau tidak. Tapi ya mereka bersedia diwawancara. Ya, dalam investigasi ini kami juga mewawancarai Bupati Merauke waktu itu yang mengeluarkan izin kepada PayPal karena kami dapat foto-foto Bupati Johannes Gluba-Gebze itu bertemu dengan Kim Nemku ini dan Gebze menandatangani dokumen. Ya, itu mungkin biasa atau tapi ya dia membantai ada penyuapan dan mereka ya jadi seperti itu. Kami juga coba mewawancarai pegawai negeri yang mengeluarkan izin kepada PayPal. Kita kirim surat kepada Pak Zulkifli Hasan karena dia Menteri Kehutanan waktu itu mengeluarkan izin kepada PayPal, dia belum menjawab. Kita menyurati Bupati Merauke yang setelah Pak Gluba-Gebze karena dia juga mengeluarkan izin, dia juga tidak menjawab. Jadi ya itu bagian proses kami. Ya. Baik, jadi sudah terlihat ya bagaimana kendalanya untuk melakukan liputan-liputan seperti ini. Nah, kemudian ada pertanyaan dari sebentar. Dari Hans dari Mongabe ini ingin menanyakan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari Bang Edi soal pernyataan bahwa kalau ada yang lapor dan menggunakan litigasi di Amrik ini bisa bahaya buat ekonomi, buat Indonesia dalam konteks ekonomi. Mungkin apa sih sebenarnya maksud dari pernyataan tersebut? Karena ya
seperti tadi dikatakan mungkin ada kaitannya dengan too big to fail atau seperti apa sebenarnya? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Brigita. Makasih Hans. Ya, tadi saya katakan bahwa ada peluang litigasi di Amerika dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan mereka, gitu ya. Tadi disampaikan oleh Philip sebelumnya bahwa transaksi ini menggunakan mata uang Amerika dan undang-undang Amerika bisa menjangkau hal tersebut, gitu ya. Itu salah satu peluangnya. Nah, sementara cara kerja undang-undang tersebut itu Amerika bisa menjatuhkan sanksi terhadap korporasi itu, bahkan sampai pada penguasaan aset. Nah, kalau aset tersebut dikuasai dan barang nggak bisa masuk ke Amerika, barang transaksi kemudian terhambat, yang rugi kemudian adalah BNI. Karena kemudian return-nya itu akan terhambat. 2,8 triliun itu agak sulit dibayarkan selanjutnya, gitu ya. Nah, karena 2,8 triliun ini, termasuk stranded asset tadi itu nggak jadi apa-apa, maka kemudian ekonomi Indonesia kemudian terhambat. Di sini maksud saya tadi, kalau terjadi kegagalan bisnis dari Korindo misalnya, terus siapa yang mau bayar 2,8 triliun tersebut? Balik-balik negara juga tanggung jawab, gitu ya. Kalau negara tanggung jawab, terus uang mana lagi mau dipakai untuk membayar 2,8 triliun itu, gitu ya. Sementara di sisi lain tadi ada stranded asset, gitu ya, yang sebenarnya juga sudah rugi kita saat ini. Karena ada alokasi lahan sebesar itu dan kemudian nggak menghasilkan apa-apa. Ini kita pasti akan gagal merencanakan penerimaan negara. Sementara presiden kita itu mengagendakan dalam rencana pembangunannya itu mobilisasi penerimaan negara. Kalau seperti ini pasti nggak ada yang bisa dimobilisasi. Dan pasti kita akan gagal dalam mencapai, mengachieve target tersebut tadi itu. Nah, balik pada tadi peluang litigasi di Amerika, tentu harus ada yang melakukan menjadi pelapor lah, gitu ya, prinsipalnya, gitu ya. Dan kemudian karena tadi jika KPK serius, gitu ya, jika KPK serius bersama PPATK mengusut barang ini begitu, dan kemudian ditemukan bahwa ternyata benar tadi dugaan yang disampaikan Philip tadi ada transfer fee untuk konsultan untuk bayar expert, gitu. Tentu ini bisa dikatakan bahwa perizinan Korindo itu cacat, gitu ya, unprocedural setidaknya, gitu ya, karena hanya pengadilan penegak hukum yang bisa mengatakan, pengadilan bisa mengatakan bahwa itu ilegal, gitu ya. Nanti kalau saya bilang ilegal, nanti saya dianggap melampaui, gitu ya. Kita cuma CS NGO kok bilang ilegal, gitu ya. Tapi setidaknya terjadi maladministrasi dan ini berbahaya, gitu ya. Ini bisa berbahaya buat ekonomi kita. Dan ini saya kira juga beberapa kali pertemuan kami, diskusi kami dengan OJK, salah satu konsen OJK adalah ini kok banyak banget nih stranded asset yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Untuk palm oil menurut teman-teman Generation Research itu 28%. 28% dari katakanlah 16 juta, itu udah berapa? Itu besar banget itu stranded asset itu. Dari ini saja sebenarnya kita udah gagal itu. Ekonomi kita udah rugi sebenarnya secara nasional, gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya Amerika katakanlah ada yang menguji undang-undang Amerika dalam proses litigasi, dan Amerika memutuskan memberikan sanksi kepada Korindo, misalnya kita ambil contoh begitu, karena saat ini kita bahas tentang Korindo, tentu ini akan berdampak secara ekonomi kita. Saya kira demikian, Mas Hans. Masih di mute Mbak Brigita. Baik, terima kasih. Pernyataannya menarik ya, bahwa walaupun kita bisa perusahaan mendapatkan sanksi dan kemudian ternyata ada ekornya, gitu ya, sanksi itu kepada Indonesia. Nah, kemudian ini ada dari Johannes Gento, ada isu pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Utara. Ini mungkin agak melebar ya. Papua Utara akan berpusat di Merauke sebagai ibu kota. Nah, dampak isu tadi di masa depan bagaimana terhadap aksi deforestasi dan korupsi SDA? Mungkin juga ini perlu diantisipasi juga. Mas Edi, saya persilakan
kemudian juga Pastor Amo untuk menjawab, karena ini juga akan menjadi urusan dari Keuskupan Agung Merauke nantinya kalau benar demikian. Ya, saya persilakan. Pastor Amo lebih tepat merespon itu. Ya. Baik, terima kasih. Ini Bapak kita sudah bilang ini Keuskupan Agung Merauke. Uskupnya sudah bilang itu Papua Selatan ini jadi. Jadi ya. Artinya ini sikap uskup ya. Jadi terkait dengan ini jadi karena mengangkat soal ini bukan maksud saya untuk bawa ke sana, tapi dalam konteks deforestasi dan juga kemudian ke depan untuk Papua Selatan ini, kalau mau lihat dari sisi deforestasi dan punya dampak apa bagi provinsi, justru deforestasi ini dan tanam sawit banyak-banyak itu justru akan bagus untuk provinsi. Jadi ini akan dilihat sebagai potensi ekonomi ke depan ya. Tapi kan kita untuk provinsi ini kan kepentingannya siapa? Apakah memang ini juga masih menjadi debatable juga bagi saya sebetulnya soal ini. Ya. Untuk bahwa ada pembangunan kesejahteraan kalau ada provinsi seperti ini. Tapi kalau deforestasi kita lihat Merauke ini saja sebetulnya kota di bawah permukaan air laut. Nah kalau misalnya di atas kalau sudah ada tandanya begini, Kalimaro yang akan lewat di kota Merauke ini dia kan sampai di atas itu di Bupul itu kan ada perusahaan-perusahaan di sana ada ACP, APM dan juga Gamma Group dan juga ada IJS di sana yang di samping atau di pinggir Kalimaro. Dan ini sudah mulai kali lalu sudah banjir dan sampai banjir menyeberang jalan sangat deras. Nah, kalau misalnya di atas deforestasi itu jalan terus dan kemudian Merauke ini jadi kota, maka nanti kita akan tahu bahwa Merauke akan jadi banjir dari atas turun dan juga laut naik ya sudah tenggelam. Jadi sebetulnya kalau mau jadi provinsi ya harusnya tidak boleh deforestasi supaya Merauke tetap aman. Jadi kalau deforestasi itu jalan terus, pembukaan hutan jalan terus, ini konsekuensinya besar. Kalau mau lihat dari situ. Dari sisi masyarakat adat memang menurut saya tidak ada keuntungan apa-apa untuk mereka. Ketika provinsi deforestasi ini jadi. Malah mereka nanti akan mengalami kesulitan seperti yang tadi saya bilang. Nah, sementara jadi bupati kabupaten saja aksi-aksi itu sudah berjalan begitu, lalu peran dari tadi sudah diangkat juga disinggung soal Kim Namku ini orang konsultan yang punya peranan besar dan sangat dikenal oleh masyarakat di kampung-kampung nama ini. Dan tidak mungkin tidak ada korupsi di situ. Saya yakin bahwa dia lobby kepada pemerintah itu juga pasti ada amplop di situ. Tidak mungkin tidak ada. Nah, hanya membuktikan ini yang kita tidak atau belum bisa membuktikan bahwa dia kasih amplop lalu difoto di sana atau ada tanda bukti penyerahan seperti itu. Tapi bahwa ini suatu ancaman sebetulnya dan ketika ada provinsi nanti ini peluang deforestasi akan lebih besar karena akan dipakai atas nama investasi lalu provinsi ini bisa menghidupi provinsi dan kabupaten-kabupaten kota yang ada di selatan Papua nantinya. Saya kira itu sedikit tanggapan. Terima kasih Pastor Amo. Ada yang ingin menambahkan, Bang Philip atau mungkin dari Bang Cornelis? Oke, Philip mau menambahkan atau Bang Cornelis mau menambahkan tentang
kemungkinan kalau ada pemekaran. Oke, kalau tidak ada satu pertanyaan lagi, yaitu tentang bagaimana bahwa Korindo mengeluarkan statement bahwa laporan Mongabe itu sebagai fake news. Pertanyaan ini kepada Philip di websitenya dan berencana melakukan gugatan defamation. Bagaimana kira-kira Mongabe akan menanggapi rencana gugatan tersebut? Saya persilahkan, Philip. Ya, sebenarnya saya tidak mau komentar terlalu ekstensif pada soal itu. Ya, itu yang Korindo bilang, dan kalau ada, kami stand by our reporting. Kami, kalau ada kesalahan di artikel, kami bahagia untuk memperbaiki, tapi kami cek fakta semuanya. Kami ada proses panjang sekali. Kami coba nanya kepada Korindo, dapat penjelasan Korindo minggu. Jadi ya, saya percaya bahwa artikel dicermin penjelasan yang diberi ada dari Korindo, dan kami coba fair kepada Korindo, dan ya seperti itu. Iya, baik. Jadi semua prinsip-prinsip jurnalistik sudah dipenuhi tentunya, maka tidak hanya nanti bagaimana terserah kondisi yang akan terjadi. Lalu saya ingin menanyakan kepada Bang Edi Sutrisno, sebenarnya seberapa parah ya, dalam artian tadi kan sudah dikatakan stranded asset itu mencapai 28%. Nah, seberapa parah kemudian sebenarnya korupsi dari korporasi besar ini, terutama yang melibatkan industri ekstraktif, secara gambaran besar di Indonesia. Nah, kemudian sebenarnya kalau BNI itu adalah BUMN, artinya kan sebenarnya secara langsung juga pemerintah atau negara sudah dirugikan. Nah, lalu istilahnya bahwa too big to fail itu akan bisa terjadi apabila kita tidak terus mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, bagaimana kita bisa mendorong kemudian pihak-pihak yang berwenang, baik KPK, dan kemudian ada satu aspek lagi, yaitu Komnas HAM mungkin bisa dilibatkan di sini. Bagaimana kemudian bisa kita lebih mendorong itu, Bang Edi, dari gambaran besar kondisi di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Brigita. Sebelum ke situ, saya jadi ingat ya, yang bilang bahwa sawit di Papua itu ya nggak menguntungkan sebenarnya, gitu ya, khususnya buat rakyat kecil. Gitu. Saya kira ini potret yang disampaikan oleh teman-teman dari Papua tadi itu memperkuat statement Pak Luhut, dan harusnya memang ini menjadi khususnya Menko Investasi itu untuk mereview keberadaan investasi yang ada di Papua, gitu ya, termasuk tadi kekhawatiran kalau ada muncul Papua Selatan, sementara Papua Selatan halo, dengar nggak? Dengar sekarang, tadi putus-putus. Ya, saya sedikit yang review yang tadi gitu. Saya jadi ingat apa kata Pak Luhut bahwa sawit di Papua itu nggak menguntungkan. Mungkin udah harusnya di-review lagi gitu ya. Dan fakta yang terjadi hari ini harusnya menjadi entry point lagi bagi Menko Investasi untuk melihat lagi keberadaan investasi yang ada di Papua. Apalagi kalau kemudian tadi rencana. Nah, secara umum terkait dengan korupsi dampak korupsi di sektor ini, saya kira
KPK sudah menjelaskan gitu ya dalam report KPK gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan masuk ke situ karena sebenarnya kita sudah cukup tahu tentang bagaimana dampak korupsi. Kami punya riset di Sulawesi Tengah tentang dampak penerimaan negara dari eksistensi sawit di Sulawesi Tengah gitu ya. Saya ambil Sulawesi Tengah karena paling dekat ke timur gitu ya. Kalau saya ambil Kalimantan dan ini sudah terlalu lama sawitnya gitu ya. Nah, ternyata di Sulawesi Tengah juga itu nggak berdampak apa-apa untuk penerimaan daerah maupun penerimaan negara. Bahkan dalam riset Ombudsman Sulawesi Tengah, terjadi maladministrasi yang luar biasa di industri sawit di Sulawesi Tengah. Nah, saya menduga ini adalah potret nasional gitu. Ini potret nasional. Banyak sekali maladministrasi dan KPK bilang demikian. Dan kita tahu bahwa di saat kita mengatakan bahwa sawit itu harus punya HGU dan IUP gitu. Nah, seberapa besar sawit yang punya HGU? Terus kemudian dampaknya seberapa besar orang bayar PDB? Seberapa besar mereka serius melaporkan berapa sebenarnya produksi TBS dan produksi CPO-nya yang harusnya dibayarkan kepada negara. Nah, ini harusnya menjadi konsen kita, gitu ya. Kalau tadi misalnya kita bilang ada 28% stranded asset, berarti ada 70% yang eksis, gitu ya. Nah, 70% ini benar nggak memberikan dampak ekonomi, baik ekonomi negara maupun ekonomi untuk masyarakat, gitu ya. Saya kira ini nggak signifikan gitu. Walaupun kalau kita lihat misalnya dibandingkan dengan beberapa komoditi yang lain, memang memberikan manfaat. Tapi kalau kita compare ke dalam luasan, sebenarnya ini nggak juga mendapatkan apa-apa gitu ya. Apa keuntungan luar biasa? Belum lagi kalau kita menghitung dampak lingkungan yang terjadi. Dari karhutlah saja, misalnya tahun lalu itu sudah triliunan rupiah biaya negara untuk mengatasi karhutlah yang terjadi akibat dari ekspansi industri ini. Ini 220 triliun. Itu 2015 dan 2019 saja itu sudah 75 triliun juga gitu ya. Dan pembiaya terbesar untuk industri apa kemarin dari Karhutla 2019 data untuk Indonesia itu BUMN pembiaya terbesarnya. Jadi kebangetan kita, maksud saya, negara memfasilitasi industri di Indonesia untuk merusak lingkungan. Nah, saya kira ini bertolak belakang dengan target pemerintah untuk pencapaian tujuan SDGs gitu. Ini sangat bahaya gitu ya. Nah, kemudian saya hubungkan dengan too big to fail gitu ya. Pak Luhut juga bilang bahwa nggak keuntungan kalau itu korporasi besar holding company itu hanya untuk orang-orang itu saja, bukan buat rakyat. Tapi di sisi lain memang too big to fail ini adalah strategi korporasi. Biar kemudian negara ini takut untuk memberi sanksi pada mereka. Karena kalau mereka kemudian bilang misalnya begini, kalau katakanlah koridor yang tadi kita tetap 159.000 hektar gitu ya, yang kemudian mereka bilang kami kolaps, gitu ya, maka ada 159.000 hektar itu yang jadi hilang dalam hitungan ekonomi ya di atas kertas, bukan faktanya, tapi dalam hitungan kertas gitu ya. Karena katakanlah kita bilang bahwa 1 hektar 1 juta saja pendapatannya, maka udah dikali saja 159.000. Dan hitungan ini akan menjadi hilang. Sebenarnya menurut kami nggak perlu juga khawatir, karena faktanya ini nggak memberikan dampak luar biasa. Saya ambil contoh misalnya di PT JMM. PT JMM itu kurang lebih 78.000 hektar di Maluku Utara. Apa yang didapatkan oleh daerah, oleh negara? Uang mereka nggak beroperasi kok. Jadi nggak ada juga keuntungannya sebenarnya. Tapi strategi korporasi membuat holding company ini kayak nakut-nakuti pemerintah kita. Kalau kalian memberi sanksi kepada kami bubar, negara ini rugi gitu ya. Nah, ini ya saya kira catatan penting. Kemudian soal BUMN. Nah, harusnya BUMN ini memang saat ini yang kita dengar itu sangat serius ini Menteri BUMN untuk melakukan banyak hal gitu ya, perbaikan gitu ya. Dan kita tahu LJK di Indonesia itu sangat banyak terkait dengan industri seperti industri sawit. Gitu ya. Nah, hanya saja ini sangat disayangkan jika kemudian lembaga jasa keuangan dan BUMN ini masih mendorong ekspansi. Harusnya sudah mendorong pada hilirisasi. Karena buat kita sudah cukup luas kebun sawit di Indonesia. Tapi mari kita lihat seberapa besar proyek portofolio lembaga jasa keuangan untuk mendorong hilirisasi.
ya. Harusnya kalau kita bergerak ke sana, hilirisasinya yang menjadi penting karena serapan tenaga kerjanya lebih besar dibandingkan di farmnya, di kebun gitu. Nah, ini menurut kami saat kami tahun lalu bersama banyak teman-teman gitu ya untuk melakukan satu workshop melihat transformasi industri sawit. Industri di lahan itu sudah nggak menguntungkan lagi, sudah cukup gitu ya, itu udah mulai jenuh gitu ya. Harusnya kita sudah mengarah ke sana. Nah, menurut saya soal di Papua karena luas kebunnya luar biasa, ini perlu hati-hati. Potret Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, begitu harusnya menjadi pembelajaran kita di Indonesia bagian timur. Karena dampaknya nggak ada juga dampak luar biasa dari secara ekonomi, gitu ya. Dampak lingkungannya besar. Dan saya kira nggak perlu kita berlomba-lomba mendapatkan dampak lingkungan, gitu ya. Kita harusnya berlomba-lomba, ya, mengurangi dampak lingkungan. Nah, untuk itu, harusnya direview sekarang ini. Dan kemudian semua lembaga jasa keuangan harus serius, ya, di bawah OJK, gitu. Harus serius melakukan review pembiayaan gitu ya. Walaupun kita tahu OJK hari ini lagi punya masalah ya karena dihubungkan dengan beberapa kasus. Tapi saya kira ini entry point buat OJK dan lembaga negara yang kenapa baik untuk melihat lagi secara serius. Saya kira demikian Mbak Brigita. Iya. Dari saya Mbak. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai pada ujung webinar siang ini. Dan tadi hal yang disampaikan oleh Mas Edi Sutrisno itu cukup merangkum semuanya. Namun saya masih ingin meminta satu kalimat, dua kalimat dari para narasumber saja sebelum saya tutup webinar ini. Baik, saya mulai dari Pastor Amo, dan kemudian Philip, lalu Bang Melis, dan Mas Edi. Satu dua kalimat sebagai penutup dan mungkin dorongan kepada pihak yang berwenang. Kami persilahkan. Baik, terima kasih dari saya. Memang Korindo, ataupun Dia, PT Dia, atau juga perusahaan-perusahaan lain selalu mengatakan bahwa kami tidak melanggar HAM. Kami membayar hak layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Ya. Nah, itu sebagai suatu pembayaran itu sah-sah saja. Tapi bagi saya, ketika masih ada masalah di lapangan berarti bahwa persoalan bukan hanya soal pembayaran hak yang telah disepakati bersama itu. Ada hal di belakang itu yang perlu diselesaikan juga oleh Korindo bersama dengan masyarakat yang mengalami persoalan-persoalan itu. Jadi kalau Korindo mengatakan kami sudah memenuhi HAM dan tidak melanggar HAM dan lain sebagainya, kita perlu buktikan dengan penyelesaian di lapangan. Sehingga kemudian kita tidak hanya beradu argumentasi di website atau apa di media, tetapi di lapangan masyarakat yang kemudian jadi korban terus. Jadi saya kira ini perlu penyelesaian sampai ke akar-akarnya, termasuk juga dengan bila ada ternyata dalam proses itu ada hal-hal yang tidak beres, ya harus diselesaikan juga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bang Nelis, saya persilakan. Nelis, singkat saja, Bang. Baik. Dari saya sih. Dari saya mungkin saran saya memang kita perlu tidak lanjut sampai ke masyarakat. Suaranya timbul tenggelam. Nah, masyarakat di sana dalam kondisi yang sangat tidak sadar dengan keberadaan, sehingga perlu kita tidak hanya kita perlu serius ke sana, dan ini harus ada kita peran pemerintah juga. Karena menurut saya bahwa pengamatan saya bahwa memang pemerintah juga lemah dalam melihat persoalan di khususnya Korindo seperti itu. Jadi harapan saya semua kita fokus untuk melihat ke sana dan kita bisa menyelesaikan sehingga apa yang menjadi pergumulan kami masyarakat di sana bisa dipenuhi.
Terima kasih sedikit pesan saya. Selamat siang. Mbak Oke, Philip, saya persilahkan untuk memberikan 1-2 kalimat penutup. Ya, dari saya, kami berdiri dengan pekerjaan kami, dan saya harap kebenaran tentang pembayaran konsultan $22 juta AS ini muncul atau terungkap. Begitu. Demikian. Ya. Philip, ada lagi? Itu kalau 1 atau 2 kalimat, mungkin itu aja. Okay. Ya, saya berharap bisa membaca artikel, dan nanti ada ada versi bahasa Indonesia yang akan diterbit. Ada sejauh saya paham, film Al Jazeera itu udah ada subtitle bahasa Indonesia. Jadi film itu bagus sekali juga. Saya berharap semuanya bisa nonton. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya, Mas Edi bisa sampaikan. Penekanan. Ya. Halo, ya. Ya. Dari informasi yang sudah terang benderang, ya harusnya ini ada 2 hal menurut kami, gitu ya. Pertama, penegak hukum di Indonesia ini harus serius, gitu ya, untuk kemudian melakukan review terhadap eksistensi industri, khususnya industri sawit yang ada di Papua, karena begitu besar, dan belajar dari apa yang informasi yang disampaikan oleh teman-teman Al Jazeera, Mungabai, dan Gepo, potensi suapnya sangat besar banget. Gitu. Nah, yang kedua, ini memang sudah saatnya juga kemudian semua lembaga jasa keuangan dan khususnya OJK lebih serius untuk kemudian melihat dan melakukan due diligence secara serius, gitu ya, terhadap pembiayaan pada semua korporasi di Indonesia. Yang kemudian harapannya ini bisa mendongkrak penerimaan negara kita, gitu ya, di saat ini semuanya menjadi legal, ini harapannya bisa mendongkrak ekonomi kita di Indonesia. Saya kira itu aja, Mbak Brigita. Baik, terima kasih. Jadi dalam webinar kita siang ini, kita sudah bisa mengetahui bahwa berita yang diungkapkan dalam liputan investigasi tersebut merupakan eye opener, ya, merupakan membuka mata kita akan apa yang terjadi, dan bisa jadi itu adalah semacam pucuk dari gunung es, karena memang mengungkap kejahatan korporasi tidak mudah seperti dikatakan Pastor Amo, semuanya bisa tersembunyi, dan ke depan saya sepakat dengan tadi perlu digarisbawahi bahwa perlu review atas semua investasi-investasi korporasi besar di industri ekstraktif dan terutama kelapa sawit, karena di sana sudah terlihat fakta-faktanya, dan juga GNBSDA KPK juga sudah mengungkap fakta-faktanya. Jadi tinggal bagaimana apakah negara masih mau menerima untuk dirugikan terus-menerus oleh korporasi besar. Dan selanjutnya saya teringat bahwa Too Big to Fail seperti film yang menceritakan bagaimana tentang krisis ekonomi 2008, maka jangan sampai kita terperangkap pada situasi yang sama. Ya, mungkin saya sudah akan mengembalikan waktu kepada host, Mbak Leonie. Mungkin ada pesan juga di mana bisa dilihat film Al Jazeera tadi, karena tentu kita tertarik untuk lebih mengetahui tentang hal itu. Ada di channelnya Al Jazeera, judulnya Selling West Papua. Ada di YouTube. Ya, baik. Saya kembalikan waktu kepada Mbak Leonie. Ya, terima kasih semuanya, kepada para peserta webinar, kepada para narasumber, dan saya mohon maaf apabila terjadi banyak kekeliruan atau salah kata. Oke. Ya, Mbak Leonie. Ya, terima kasih Mbak Brigita.
sebetulnya yang punya acara Mbak Linda sih dari TUK. Ya Mbak Iya, Linda. Bareng, Mbak. yang mau ngomong sama teman-teman. iya, silakan. Iya, makasih banyak Mbak Brigita untuk memfasilitasi diskusi kita siang hari ini, dan utamanya juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan rekan-rekan yang telah berkenan bergabung. Untuk semua tadi bahan video diskusi kita sudah terdapat di link YouTube-nya TUK Indonesia, jadi rekan-rekan bisa silahkan melink ke YouTube itu. Terima kasih, kami sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama diskusi berlangsung. Saya Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau misalkan ada yang mau kontak, email, nanti bisa di-share di sini ya Mbak ya, kontak emailnya Bang Gun atau Pastor Amo, apa kabar? Halo Bang. ya. Apa kabar? Jiwan, apa kabar? Halo, Mbak Brigita. Mantap, mantap, mantap. Bisa di-drop emailnya dari Bang Edi, Bang Mas Gun, sama Philip di chat ya. Sama Pastor Amo ada emailnya mungkin yang Iya, Pastor Amo. di sini nanti. Terima kasih, Mbak Linda. Terima kasih, Mbak Brigita. Mbak Linda, terima kasih. Hai, Mariana. Mbak Linda, Mariana. selamat malam. Terima kasih Mbak. Mari. Terima kasih. Terima kasih.